mabar spesial. Kalau Kak Olive tadi bilangnya tentang rambu-rambu penulisan ya topiknya ya. Betul. Nah, tapi nanti ini kita ada games sedikit di mana ada hadiah buat 2 orang pemenang yang nggak cuma beruntung ya, tapi ya juga benar-benar ya Bener. mau bener dan berusaha gitu. Oke, Betul. langsung aja lah share screen biar kita sat. Biar nggak lemes lama-lama. Oh, iya. Kelihatan ya? Masih ini ya, kayak baru kelihatan. Ya, hari ini aku nggak bikin desain slide yang kayak gimana-gimana karena ya lagi sibuk juga banyak kerjaan. Kita bikin apa minggu ini tipis ya, Jumat itu udah libur gitu, apalagi teman-teman yang Nasrani Kamisnya itu udah sibuk mainu gitu. Nah, kita ngomongin tentang rambu-rambu penulisan. Which is yang nggak cuma teman-teman yang bikin artikel di website aja. Kalau misalnya kalian pun bikin desain di mana ada penulisannya pun, ya seharusnya juga ada rambu-rambunya. Walaupun memang ada beberapa penulisan, misalkan kita ada di website yang lebih cair gitu tentang audiensnya anak-anak muda, ya penulisan kalian bisa boleh aja kalian ganti kalian gitu bisa, atau pakai lu, nggak harus kamu gitu juga nggak apa-apa tergantung audiensnya. Tapi ada beberapa rambu-rambu yang kadang sering kita masih salah gitu. Nah ini kita nyoba testing dulu aja ya Kak ya. Oh. Nah teman-teman bisa dong misalkan di sini kasih reaction bisa nggak ya di sini? Bisa kayak gini kan. Ya kalau kalian pilih A, pilih hati. Kalau pilih B, kalian kasih jempol. Oke, diingat-ingat ya teman-teman. A sama dengan hati, B sama dengan jempol. Oke, siapkan jari kalian di atas tombol reaction. Pilih yang benar. Nah ini kita masih game santai aja lah dulu, belum berhadiah. Lemesin dulu, Iya, pemanasan dulu. buat otak-otak yang lapar. Gitu. A atau B? Oke, mana menurut kalian yang benar? Ayo dipilih hati atau jempol. Wah, campur-campur nih. Kalau A itu hati, B itu jempol. Ih, pintar ya. Oke, jawabannya adalah B. jempol. Yang pilih jempol betul. Mantap. Lanjut. Yeah. Kedua, A atau kepada B? atau ke spasi pada. Kalau A hati, kalau B jempol ya. Ya. Wih, kebanyakan benar nih. Oke. Ya. Jawaban yang benar hati alias A. Betul. Yang ketiga. Nah ini kehidupannya kalian ya. Ditikung, masih tikung. Hati apa jempol nih? Mikir dulu. Aduh, mengingat perihnya kehidupan. Wih, hati. Aku melihat beberapa hati bermunculan. Yang benar adalah wah, hati. Nice. Nah, ini sedikit agak beda. Di tikungan atau di spasi tikungan? Nah, wah mulai dilema, mulai galau nih. Kalau kayak gini bentuknya hati atau jempol? Wah, woi.
Makin Iya. yakin, makin cepet apa reaction-nya makin cepet. Jempol. Keren. Mantap lah. Soal kelima. Ke Nah, mana atau ke spasi mana? apa nih? Ini lumayan orang suka bingung nih yang ini. Ini sering salah nih Ah, orang-orang ini. iya. Apa nih ya? Hati atau jempol? Kalau A hati, Campur. kalau B jempol. Yang benar Agak adalah 50-50 nih. yang benar adalah Aku ini yang bener kok gue jadi ragu sih, jempol kan ya, B, ya kan sih? jempol. Karena kalian jawabannya beragam, terus aku mempertanyakan diriku sendiri. Wah, ikut suara mayoritas ya kak ya. Jadi ragu-ragu, ini yang bener yang mana ya? Elsa angkat tangan. Gimana Elsa? Halo? Elsa? Elsa ada yang mau ditanyain kah, Elsa? Aku kepencet nih jangan-jangan. Kepencet tuh kan. Oh, yang Kirain dia pilih C, bikin pilihan sendiri. Oke, aku lower hand. Gimana ya lower hand ya? Hostnya yang bisa. Kayak Tolong deh. titik 3. Oh, aku udah jadi co-host ya. Nah, ini dia. Sip. Lanjut. Oke, lanjut soal nomor 6. Hati untuk A, B untuk jempol ya, buat yang teman-teman baru join. Di spasi jual atau B dijual? Kak, mana yang kalian pilih? Ini sering salah ini kalau misalkan kalian lewat rumah dijual gitu atau dikontrakan. Sering terjadi. Tapi ini pada bener semua nih. Oh, yang bagus. benar B, jempol. pinter-pinter. 7. Iya, bagus. Nah, Keracunan atau ke spasi racunan? melawak mikirnya yang ini. Oke, aku mulai melihat. Hati-hati bermunculan. Yang benar? Hati. Wih, pada benar. Makin pintar. Ditipu atau di spasi tipu? Wih, benar juga. Yang benar. Ditipu. Pakai hati. 9. Di batas atau di batas? Misalkan kalimatnya di batas kota. Nah, yang benar di spasi batas atau di batas? Di batas kota tuh ini ya, Bekasi, Tangerang. Apa-apa tuh ya. Iya, benar. Yang benar adalah A, di spasi batas, di batas kota. Ini agak mix nih yang ini jawabannya. Nomor 10. Nah, ini kalau buat kalian yang punya pacar yang posesif banget itu. Wah, perlu dibatasi ya. Iya. Dibatasi atau di spasi batasi atau dibatasi? Jawaban yang benar Dibatasi. Maksudnya nggak pakai spasi yang benar. Kalau dibaca mah sama aja ya. Udah banyak yang jawab jempol nih. Sepertinya berkaca dari soal sebelumnya soalnya. Oke. Udah lumayan itu ya, mijet gitu ya, otaknya udah mulai kerja gitu ya. Otaknya udah mulai senat-senut. Bagus. Nah, ini kita mau nyoba dulu belajar penulisan yang benar. Temukan kesalahan penulisan dan lakukan koreksi. Nah, ini minta tolong ya teman-teman yang bisa typing atau open mic juga boleh banget gitu. Apalagi kakak-kakak polimedia, bantu ya. Polimedia, UNJ gitu, kalian kan cenderung pintar dalam hal ini. Betul. Jangan teman-teman SMK jangan mau kalah. Kalian juga pintar. Nah, ini cara jawabnya di chat ya, Kak ya? Bisa di chat atau bisa itu kasih annotate. Oh, iya benar-benar. Ya udah,
kita bareng, kita telusuri bareng. Mana? Ayo, bisa dibilang. Ini benar nggak dibilangnya? Kalau benar, kasih jempol. Benar ya? Iya, pada keluar jempolnya Channel bagus. 1% ini adalah The School of Life versi lokal. Ini satu kalimatnya ada yang salah nggak? Secara penulisan. Kok aku yang jawab? Ayo, ada nggak? Kalau ada, boleh raise hand. Menurut kalian. Yang salah di bagian Yuk, ada yang mau coba nggak ngebidik? Kalau Kayaknya. Alah, semua. kalau gimana? penulisan bahasa Inggris tuh harus pakai huruf miring apa enggak? Gimana? Bisa. Betul. The School of Life. Sama ini spasi di T. Sama channel ya, berarti. Sama kurang channel. Betul. Channel kurang itu N. di The School of Life-nya itu tambahin tanda petik gak sih? Kan itu kayak nama. Kalau misalkan kita pakai petik, berarti ini nggak pakai, nah itu nggak pakai italic. Ayo. Ada lagi, lanjut ya. Kalimat berikutnya. 1% mengajari kita tentang kemampuan dasar kehidupan yang bikin kita bisa lebih kenal dengan diri sendiri. Ini panjang banget ya. Ya, sampai sini dulu aja lah. Yuk, mana yang salah nih? Itu persennya P-nya gede. Harusnya kecil. Ya sih, harusnya ini yang besar. Oh iya, ini nama channel ya 1% Nama ya? channel. Oh iya, benar. Berarti dia kayak judul, kayak nama brand gitu. Berarti gede semua. Yang ini benar sih, ini yang salah tadi, kelewatan. Terus ada lagi nggak ini? Komanya itu harus mengajari bukan sih Kak, itu bukan yang mengajari. Betul. Betul. Terus tadi Naswa, kenapa Naswa? komanya harusnya nggak dispasi. Yang sendiri ya sekoma. Oh ya, sendiri. Betul. Nanti lagi yuk, bisa lebih produktif dalam karir. Oh ini apa Indi bilang produktif Kak? Harusnya Produktif. gimana? Harusnya gimana nih? Kasih yang benar. Masih paham? Pakai F, betul, produktif. Pakai app ya? Bisa lebih produktif dalam karir. Ada yang salah? Nah, ini sama nih komanya juga. Diva. Makna makan, Kak. Kenapa? Itu Makna makan harusnya makna-makna. Oh ya. Oh iya, betul. Diva, gimana Diva? tadi udah dijawab sama Reiki, Kak. Oh, sama ya. Makna makan kehidupan. Lumayan ya bikin lapar ya. Meskipun kedengar berat. Ya, sampai sini ada lagi yang salah? Yang kedengar, Kak. Harusnya. Terdengar. Harusnya apa? Terdengar. Terdengar. Iya. Konten 1% selalu disajikan dengan asyik dan nggak ngebosenin. Titik. Pada kalimat ini aman? Yang persennya itu Kak, P-nya kecil. Oh enggak, justru besar karena kan nama channel 1%. Yo, ada aman ya?
Yuk, kalimat selanjutnya. Dijamin nggak akan ngantuk lagi buat belajar psikologi, finansial, sampai percintaan. Dijaminnya digabung, Kak. Betul. Itu kan pisahnya. Nah, udah cukup pinter nih teman-teman di sini. Sekarang, sambil aku nyiapin sesuatu. Kok pause. Nah, ini yang kita mau jadikan giveaway. Giveaway. Kayak giveaway sih, tapi lebih ke arah Door prize. dijadikan hadiah. Yep. Biar makin semangat, tidak ngantuk. Periksa kolom chat ya. Oke, aku standby di kolom chat ya. Nah, aku klik enter. Setelah itu kalian coba perbaiki langsung kata-katanya lewat chat. Jadi kemenangan kalian ditentukan oleh kecepatan internet. Nggak juga sih. Ya sih, Jan. Nanti kalau buru-buru ada yang kelewat. Silakan. Kalian coba benerin kalimat yang di chat itu. Nggak harus cepet-cepetan sih, jawaban pertama yang bener aja. Gitu. Cepet-cepetan tapi salah. Oke, waktu untuk menjawab berapa ya? Semenit cukup? Enggak sih. Enggak ya? 5 menit deh ya? Oke, waktu kalian 5 menit, teman-teman. Ayo dikoreksi kalimatnya. Ini sekarang jam 3 ya. 3:05. Yang challenge yang ini ada hadiahnya. OVO, GoPay, atau Shopee. Shopee Pay. Aku tinggal main dulu deh. Yuk, siapa yuk yang itu yuk? Masih berpikir keras. Ini serius lah. Iya. Dikasih apa GoPay, Shopee Pay. Lumayan buat nyari camilan. Yuk, tinggal 3 menit yuk. Bisa yuk. Yuk, bisa yuk. Wih, sudah ada 1. Wih. Oke. Kita tetap tunggu sampai lewat 5 menit ya, biar bisa compare beberapa jawaban. Atau kalian pakai punyanya Peggy, terus kalian lihat ada yang salah, copy saja. Kalian boleh kok licik kayak gitu. Kesel. Iya, benar-benar di Zoom nggak bisa miring ya. Hidup itu ya perihal ditaliknya nggak apa-apa deh. Kita simpan. Nggak apa-apa, hidup itu memang selicik itu Pak teman-teman.
Iya, iya, di dunia kerja tikungan tajam. Dunia kerja sesungguhnya tikungan lebih tajam. Peggy langsung berpikir, sial, salah rencana aku. Malah ngasih yang lain. 2 menit lagi. Hihihi. Hmm. Satu menit lagi ya. Betul, semenit lagi. Kayak gini nih bisa share screen jawabannya teman-teman nggak sih? Gimana cara? Bisa nggak ya? Share screen. Kalau kayak gini kebacanya gitu ya jawabannya mereka ya? Enggak, ini kebacanya slide yang tadi, slide soalnya. Berarti kita harus membacanya manual. Dino yang muncul. Bukan ya ampun. Dino. Ya dia nggak kekurangan Dino. fitur untuk share Share. screen. DM ya. Oke, stop. Terakhir Jennifer Lawrence. Weh, Jennifer penutup. Lagi merevisi. Ya. Merevisi. Dari punyanya Peggy dulu deh kita baca. Oke. Peggy-nya versi yang update dong, berarti yang bawah. Oh ya udah kalau gitu Riva. Riva dulu. Ya kan. Oh iya, biar nggak kelewat ya. Ya. Yang paling atas. Riva. Peggy yang awal perlu berarti Peggy yang awal atau yang terakhir kita pilihnya? Kita lihat dulu mana yang benar deh. Di akhir aja Kak, kata Peggy. Dia menyesali yang awal. Kita buka punya Riva dulu. Switch-nya dibuka talk di mana bahasanya sebuah quarter life crisis. Selain itu aku menemukan masih ada kesalahan nih di yang Riva. masih ada masalah. Tapi udah banyak juga yang benar. Salut. Ya, punyanya Farah nggak bisa ya karena kan langsung dibenerin langsung para. Maksudnya langsung kamu kopas. Mana sih? Nah, iya benar-benar nggak itu ulang. Iya, kita skip dulu ya. Jadi bawahnya Riva itu Peggy, habis itu Farah, habis itu Sylvia ya. Punyanya Sylvia ada yang salah di bagian hal-hal lain. Ya kan? Oh iya benar-benar. Di mana? Turun lagi. Bawahnya berarti Siti. Ini jangan relaks sambil Siti bener ya? Wow, Siti bener. Bener ya? Bener. Oke, pemenangnya Siti. Nanti kamu WA ya, nomor Shopee, GoPay atau OVO-nya. Mantap. Ini sastra Indonesia luar biasa. Tapi kita coba lihat ini juga. Oh ya, ini ada typo. Pemilik. Di situ Rafli mencoba italic pakai underscore ya. Pakai coding ala WA. Rafli masih ada yang salah. Masih ada yang salah. Nah, ini Peggy.
Peggy ada yang salah. Yang kedua masih salah Peggy. Jennifer, oh iya dia pakai italic. Jennifer ada yang salah. Oke, kita bahas aja ya yang benernya. Atau gimana Harus kalau itu ya. Siti yang bahas? Boleh nggak Siti? Jadi ini Kak Ari keluarin yang apa soalnya, terus minta tolong dirimu yang kayak kasih pembahasan gitu. Ya, nanti minta itu ya nomornya ya. Kalau memang niat ditransfer, kalau enggak ya nggak apa-apa sih. Oke, Kak. Ayo, semangat Siti demi ditransfer Kak Ari. Ayo, Iya, Kak. Jadi kan untuk yang kalimat pertama mungkin sampai yang ini ya, tanda seru ini. Buat yang udah, kalau misalkan di bakunya mungkin kan buat yang sudah, terus buat yang udah baca buku. Kalau baca buku kan cuman apa ya, baca doang gitu, kegiatannya itu kan membaca. Jadinya buat yang sudah membaca buku. Nah, biasanya kalau, aduh Kari, suaranya serak. Gak apa-apa, santai. Lagi nggak enak tenggorokannya. coba minum dulu. Minum dulu. Aku minum dulu. Aku, iya lagi aku. Kacau. Aduh. Gimana Mina? Buat yang udah? Iya, buat yang sudah membaca buku. Nah, biasanya kalau judul buku itu bisa di italic atau kalau misalkan nggak di italic ditambah tanda petik seperti yang tadi Kak Aris sebelumnya sudah pernah bahas tadi kan. Pasti, nah udahnya ini dijadiin sudah lagi, pasti sudah tidak tidak asing dengan pemilik channel ini. Gila banget. Dibakuin. Si baku ya. Keren. Sudah tidak asing dengan pemilik channel ini. Nah, ini channelnya bisa nanti di italic juga. Nah, ininya kalau tanda seru itu, ini kan kayak bukan kalimat seruan gitu ya. Jadi diganti titik aja gitu. Boleh. Titik. Iya. Begitulah. Iya. Terus Felixandro juga dikenal lewat speech-nya. Nah, speech-nya ini nanti di italic juga kalau misalkan di penulisan. Lalu di Bukatox. Di Bukatox itu kan tempatnya ya. Bukatox itu bisa jadi aplikasinya. Jadi kalau di sesuatu yang menerangkan kata tempat itu pasti D-nya dipisah gitu. Jadi speech-nya di spasi Bukatox, di mananya juga di spasi mana. Pembahasannya seputar quarter life crisis gitu. Ini juga di italic. Lalu ini kan titiknya ada spasi nih sebelumnya. Jadi kalau titik harus menyambung di kalimat sebelumnya. Selain itu, Felixandro juga punya podcast. Kan podcast tulisannya masih biasa podcast gitu kan. Jadi biasanya podcast gitu yang bahasa Inggris dan di italic. Bahasa Indonesianya podcast apa? Apa ya? Ada sih tapi jarang pakai. Siniar. Oh. Lanjut. Iya, siniar. Lalu berjudul 30 Days of Lunch. Nah, ini kan juga bentuk judul ya. Jadi kalau judul tadi bisa pakai tanda petik atau di italic. Nah, perhatikan lagi kalau judulnya itu kata penghubung, bukan kata penghubung, kata penghubung dan kata depan misalkan di, dari. Nah, itu pasti hurufnya kecil gitu. Jadi of ini kan kata penghubung itu ya. Jadi of. Lunch itu masih apa ya? Lunch itu kata gitu kan, kata biasa. Jadi L-nya besar. Nah, terus ini ada tanda strip. Itu dihapus, diganti spasi yang membahas tentang seputar kehidupan juga. Nah, ini titiknya ditapetin lagi. Pokoknya konten Felixandro bisa bikin kamu katam perihal karir,
komanya juga dideketin, produktivitas yang F diganti dengan V yang bakunya, lalu komanya juga itu finansial dan hal-hal lain. Nah, hal-hal ini tanda stripnya digabungin gitu karena kata ulang hal-hal lain yang sering bikin kita kepikiran kalau mau tidur. Nah, gitu kan. Mantap. Thank you. Iya Kak, sama-sama. Anaknya jalin orang puasa. Lagi serak loh. Minum dulu. Minum dulu. Makasih Siti. Thank you Siti. Nanti itu Iya chat Kak, sama-sama. nomor yang dipakai. Masih Siap, ada nanti siap. terakhir ada 50.000 lagi, tapi kita nggak akan bahas penulisan. Jadi ini yang terakhir tuh bakal lebih cocok buat teman-teman yang merasa dirinya kreatif, ngaklaim. Nah, aku orangnya kreatif nih, gitu. Aku banyak akal nih, banyak ide. Ya, kurang lebih tadi udah banyak ya yang dibahas sama Kak Siti tentang penulisan, gitu. Tapi ya aku sedikit review, sedikit aja. Gitu. Mungkin teman-teman yang lain boleh kasih masukan, siapa tahu ada yang salah dari saya. Kapan di tadi bisa dan disambung, tadi yang dilanjutkan dengan spasi. Maka kata di ini berfungsi menunjukkan kata keterangan. Tante sekarang ada di Bali, lagi healing mungkin ya di Bali ya. Penjual sate memasak di sore hari. Ini kan keterangan tempat di Bali, di sore hari keterangan waktu. Di saat KA representasi beberapa anak rebahan. Valid nggak ini? Valid kayaknya. Gitu. Ini kan keterangan situasi juga. Gitu. Nah, kata keterangan tersebut bisa menjelaskan keterangan tempat dan waktu. Ini kata tempat misalnya Bandung, Jakarta, bla 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 bla, keterangan waktu pagi, sore, hari, siang atau situasi ini di saat KA presentasi. Gitu. Next. Nah, kalau di yang disambung, kata di yang menyambung dengan kata kerja atau tanpa spasi itu maka berfungsi sebagai awalan. Anak-anak magang diminta bekerja dengan giat oleh Kak Olive. Bertahun-tahun berrelasi ternyata ia didikung oleh sahabatnya sendiri. Ya ampun. Sering terjadi di kota besar. Iya, kalau di desa enggak langsung taruh. Berarti kota kecil nggak gitu. Jadi dihukum oleh gurunya karena makan saat jam puasa. Oh ya, aku lupa titik. Minta maaf. Tuh. Jadi ini ada 2D yang dipisah dan disambung. Terus cara bedanya gimana? Gimana kok? Gitu. Kalau D yang berfungsi sebagai awalan yang ini memiliki fungsi yang sama kayak me sebagai awalan. Hanya saja terjadi pergantian posisi antara subjek dan predikat. Contohnya tadi kan anak-anak makan diminta bekerja dengan giat oleh Kak Olive. Kita bisa ganti. Kita bisa tahu, oh ini benar atau enggak ya? Oh, Kak Olive meminta anak-anak magang bekerja dengan giat. Gitu. Ini kan dibalik aja antara subjek dan objek. Gitu. Dan bertahun-tahun berrelasi ternyata ia didikung oleh sahabatnya sendiri. Diganti jadi bertahun-tahun berrelasi ternyata sahabatnya menikung dirinya. Atau apa tadi dihukum Pak Guru karena makan saat jam puasa. Bisa diganti Pak Guru menghukum Dodi karena makan saat jam puasa. Nah, di sebagai awalan ya tinggal kita pikir aja, oh bisa diganti me atau enggak ya gitu. Seperti itu. Kayak gini kan kita bingung tuh. Tante sekarang ada masak mau Bali gitu, nggak mungkin kan, atau masak mau sore hari gitu, atau di saat hari presentasi nggak masuk. Lanjut tanda baca titik, tanda tanya, tanda seru, koma, titik koma, dan titik dua selalu menempel dengan kata sebelumnya dan memiliki jeda spasi dengan kata sesudahnya. Siang ini aku merasa haus. Tak sengaja aku mengambil air putih dan meminumnya. Contoh apa? Atau ini, apakah kalian juga merasa haus seperti Kak Siti tadi? Tidak, kalian tidak boleh batal puasa. Nah ini kan nempel. Ini juga nempel. Ini nempel juga. 30 menit kami berdiam tanpa suara. Ini kayak lagunya Jamrut ya. Tapi nggak tahu, kalian tahu apa? Zaman dulu banget. Kalau kalian tahu, berarti kalian keren banget. Hari masih terang, anak-anak magang majalah Sandi masih kuat berpuasa. Masih kuat ya? Yang masih kuat berpuasa atau
boleh kasih jempolnya yang masih kuat berpuasa. Kalau yang udah batal, mari batal bersama. Wih, ini semangat jempolnya masih Mantap. kuat. Beberapa bahan masa yang dibutuhkan, titik 2. Nah, ini kan nempel sama kata sebelumnya, tapi jeda dengan kata sesudahnya. Garam, merica, lada, seledri, babi. Enggak ya. Apa sih? Ah. Enggak boleh. Nah, ini untuk tanda baca titik, tanda tanya, tanda seru, koma, titik 2. Gitu. Lanjut. Tanda baca kurung buka dan kurung tutup, petik tunggal, petik 2. Harusnya sih petik 2 itu ya petik aja sih, tapi ya ada yang bilang petik 2 atau petik gitu. Dan strip digunakan tanpa menggunakan spasi. Untuk petik 2 kadang diberikan titik, koma, tanda seru, tanda tanya sebelum petik penutup. Kecuali jika dipakai untuk mengupdate judul sajak lagu, bla bla bla. Untuk strip tanda hubung digunakan untuk menghubungkan dua kata tanpa spasi. Contohnya ya, tanda kurung. Dia ingin memperpanjang surat izin mengemudi SIM. Ini kan salah satu fungsi kurung itu kan untuk memuat satu istilah gitu. SIM, surat izin mengemudi, udah ini nempel antara kurung buka sama kurung tutup itu nempel sama kata pertama atau kata terakhirnya. Misalkan dia ingin memperpanjang SIM, kurung buka, surat, spasi izin, spasi mengemudi, kurung tutup, titik. Gitu. Misalkan mau dibalik. Petik tunggal, noken, taskas Papua. Kalau petik tunggal itu untuk menekankan sesuatu gitu. Oh, noken itu taskas Papua gitu. Maksudnya seperti itu. Pakai petiknya ini kan nyambung antara kata pertama dan juga kata terakhir. Dilanjutkan titik atau mungkin noken taskas Papua yang dijual ke Olive misalnya kayak gitu bisa. Nah, atau ini merdeka atau mati. Umpama berseru dalam pidatonya. Marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Nah, kalau misalkan ini, kalau misalkan apa ya, mengapit judul saja, nah ini agak beda. Kalau ini apa ya, kayak kayak membacakan kayak isi kalimat itu harus pakai koma, titik, tanda seru, tanda tanya, baru petik 2. Kalau ngomongin tentang kalimat. Tapi kalau mengapit saja atau judul, ya udah petik baru tanda baca akhir gitu. Terus untuk strip atau tanda hubung, misalnya mati hal-hal, itu kan hal strip hal nggak pakai spasi, kupu-kupu, kura-kura, biri-biri, buru-buru gitu. Nah, oke. Kalau perihal apa ya? Tadi kan rambu-rambu penulisan ya, kurang lebih sih seperti itu sih. Kalau misalkan bentar, aku izin stop share screen dulu. Kalau cenderung aku ini mengikuti strip event. Kuku-kuku satu ini cukup bisa dipercaya sih. Kalau aku ya secara personal aku suka mengikuti beliau karena membahas banyak apa ya penulisan-penulisan yang cenderung salah gitu. Dua kali lagi deh aku pengen tanya kalau jempol itu A, kalau hati itu B. Yang benar itu merubah atau mengubah? A merubah, B mengubah. Kalau A jempol, kalau B ini. Ayo, merubah atau mengubah? Yang lainnya bingung ya. Yang benar mengubah, benar yang ini. Nah itu beliau banyak itu sih jelasin kata-kata yang sering misunderstood gitu. Yang benar kaos atau kaus? Kaos atau kaus?
Kalau kaos hati, kalau kaos jempol. Ya, yang benar kaos, saudara-saudara. Karena kaos itu artinya keadaan kacau balau. Tetapi masih sering beberapa orang tuh menggunakan kaos itu sebagai kata tidak baku dari kaos. Jadi bolehlah kalian nanti misalkan iseng-iseng gitu, aku pengen belajar tentang pembahasaan gitu, bisa follow Koko Ivan Lanin ini gitu. Perihal rambu-rambu penulisan, mungkin ada yang mau tanya dulu, mau sharing dulu dari kakak-kakak UNJ mungkin atau Poli gitu, yang kalian hidupnya kurang lebih di sini. Kita bisa diskusi nih kayaknya. Tadi apa dari Peggy ada pertanyaan. Ya, ada pertanyaan tuh, apa tuh? Yang tadi yang merdeka atau mati, itu seharusnya ada komanya nggak sih setelah tanda seru? Tidak. Nah itu gimana tuh aturannya? Aku juga nggak inget loh. Tidak. Iya. Merdeka atau mati? Ya, merdeka atau mati. Tanda seru? Terus ada komanya nggak sih setelah tanda seru? Enggak. Enggak ya? Enggak. Enggak semuanya harus ada komanya. Bisa juga. Nah, perihal kutipan. Kita cari mana ya? Kemarin tuh ada Pak beliau. Nah, ini kapitalisasi dan ejaan dalam dialog. Kemarin banget. Yang kamu mau. Ketika langsung biasanya diakhiri dengan tanda koma. Kalau cuma satu kalimat ya, kalau dua kalimat ya udah titik, baru selanjutnya juga bisa titik gitu. Kalau satu kalimat gitu. Tapi kalau lebih dari satu kalimat, titiknya dua nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau satu kalimat doang pakai koma gitu, dan dilanjutkan dengan huruf kecil. Kecuali kalau misalkan nama orang ya Bung Tomo kan memang B-nya besar gitu, atau Bu Mega gitu contohnya. Nah itu kan nama orang ya besar. Kecuali kalau langsung kata hari, nah kata harinya kayaknya kecil gitu. Jadi nggak harus ada dua tanda baca gitu ya kan, seru habis itu koma tuh berarti ada dua tanda baca gitu kan. Atau mungkin ini sekarang kita akhiri dengan tanda seru, tanda tanya, ya tetap huruf kecil di sini. Tanya, Andi, seru Andi, atau kayak tadi. Misalkan Bung Tomo berkata, tapi kita misalkan ini ya, kita ganti merdeka atau mati. Ya kita bisa ganti kayak seru Bung Tomo. Dan serunya S-nya tuh kecil gitu ya. I see. Oh itu ada yang iya ya. Ini yang kamu mau tanya, kutip, koma, tanya Andi. Ternyata itu nggak tepat, tapi dia terus nyontohinnya ini yang kamu mau, tanda tanya, kutip, terus nggak ada tanda. Ini lagi. Ini salah. Ini yang benar. Jangan letakkan tanda koma setelah tanda petik. Oke. Kecuali ya, ini yang kamu mau adalah judul saja, judul buku, judul puisi ya. Huruf K sama M harus besar. Oh iya. Tapi bukan katanya juga gitu. Bukan kalimat langsung itu jadinya masuknya ya. Iya sih. Udah cukup panas kepalanya teman-teman? Panas. Serius, ketika misalkan aku dapat job editor untukku gitu, ya sambil belajar lagi refreshing itu kayak panas banget. Habis ini seharusnya apa ya, ini apa ya gitu. Tapi it's okay gitu ya, kita sambil ketika kalian udah lulus kerja pun tetap
belajar ulang perihal ini gitu. Ada lagi yang bingung mau sharing ilmu gitu, atau kalau udah cukup perihal rambu-rambu penulisan boleh dong kasih jempolnya. Kalau sudah cukup jelas bisa lanjut. Kami butuh uang, kami butuh